Shalom, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya menjumpai saudara lagi di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ibadah Abayutin diadakan setiap hari Sabtu, open gate jam 5 sore di lantai 3 Abalov Bali. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, pastikan untuk mereka beribadah di Ibadah Raya Kega setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 Abalov Bali. Doa Komsel sudah berlangsung sejak tanggal 14 April dan akan berakhir pada tanggal 21 April. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat, Bapak Ibu dipersilakan datang di tanggal 14 sampai tanggal 21-nya jam 7 malam sampai jam 9 malam di lantai 3 Abalov Bali. Dan pada hari Jumat tanggal 21 April jam 7 malam akan menjadi doa bersama jemaat di tempat ini. Pastikan saudara untuk tidak melewatkan momen berharga ini. Tema kita tahun ini semakin kuat dan semakin berdampak. Mari tetap setia beribadah bersama kami setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 3 Abalov Bali. Jika saudara ingin mendapatkan informasi-informasi penting lainnya, silakan follow Instagram kami dan Facebook page-nya yang ada di bawah ini. Demikian Aba News Update yang bisa kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, semakin kuat dan semakin berdampak. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita ada di dalam kasih karunia dan penyertaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan atau sharing di ibadah raya umum ini. Dan ini adalah pertama kali atau perdana saya sharing di ibadah umum ini. Dan hari ini tema yang akan saya bawakan adalah pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu karena orang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya sebenarnya adalah Amin dan biasanya saya dipanggil Erik atau Erik Amin. Saya adalah salah satu daripada tim kepemimpinan yang ada di Abalov Bali ini. Nah, sesuai dengan tema yang akan disampaikan yaitu pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan atau kita bisa mengenal seseorang? Satu-satunya jalan yaitu kita harus menyediakan waktu, kita harus berhubungan, kita harus punya komunikasi yang intens dengan orang tersebut untuk kita bisa mengenal dia lebih dalam lagi. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan, pengalaman yang saya ngalamin yaitu dengan kita merenungkan Alkitab. Dan saya percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan kita merenungkan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah,
Dari hasil perenungan saya dan pengalaman saya mengenal bahwa pertama, Allah itu maha besar. Nah, saya dapat dari Mazmur 24 ayat 1, yaitu Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini dikatakan bahwa Tuhan yang memiliki bumi dan segala isinya. Bahkan ada satu bagian dari Alkitab lagi yang waktu saya membaca itu membuat saya terkagum akan kebesaran Allah, yaitu di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Yang bunyinya adalah, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow, luar biasa. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya segala sesuatu, yaitu seluruh alam semesta ini ada di dalam Dia. Nah, saya adalah seorang yang sangat menyukai astronomi. Sangat saya menyukai akan hal-hal yang berhubungan dengan luar angkasa. Nah, waktu saya membaca bagian daripada firman Tuhan ini, saya bisa bayangkan betapa besarnya Allah kita. Kita tahu bahwa bumi kita, planet bumi kita, adalah salah satu planet yang mengelilingi matahari di dalam sistem tata surya kita. Tepatnya adalah planet ketiga. Dan jarak bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Matahari yang begitu besar, karena jaraknya jauh, kita melihatnya hanya mungkin sebesar bola. Tapi sebenarnya, kenyataannya, matahari itu adalah sangat-sangat besar. Karena jarak yang begitu jauh, bahkan sinar yang dari matahari untuk mencapai bumi itu memerlukan waktu sekitar 8 menit. Dan kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Jadi, kalau kita bayangkan tata surya kita itu sangat besar. Jarak antara matahari dan bumi itu sangat besar. Matahari kita itu hanya salah satu bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, atau kalau di bahasa Inggrisnya dibilang Milky Way. Menurut penelitian dari para ahli dan juga dengan peralatan yang ada, saat ini mereka para ilmuwan bisa menyimpulkan bahwa di galaksi Bima Sakti ini kira-kira terdapat 400 miliar bintang. Dan jarak bintang yang paling dekat dengan matahari kita itu membutuhkan waktu sekitar 4,2 juta tahun cahaya. Dan galaksi kita, galaksi Bima Sakti kita, kalau diukur dari ujung satu ke ujung satu yang lain, itu diperkirakan membutuhkan sekitar 100.000 sampai 200.000 tahun cahaya. Sangat besar. Itu cuma satu galaksi. Dan alam semesta sampai saat ini, dengan teknologi yang ada, dengan peralatan yang ada, kira-kira dapat dilihat adalah sekitar 100 miliar galaksi. Jadi, waktu saya membaca firman ini, dan saya membayangkan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Wow! Allah kita sungguh besar, dan Allah kita teramat kaya. Jadi, saya percaya Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Dan yang kedua yaitu, tadi Allah Maha Besar. Dan yang kedua, dari hasil apa yang saya renungkan, saya dapat membaca, saya dapat melihat bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kekuasaan daripada Allah itu dapat kita lihat di dalam proses penciptaan.
di Kejadian, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Tadi alam semesta yang begitu besar itu diciptakan dengan firman. Dengan Allah berfirman, maka segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu kuasa yang luar biasa. Kalau kita baca lagi di Kejadian 6-9, pada saat zamannya Nabi Nuh, bagaimana Allah mencurahkan hujan, membungkak tingkap-tingkap segala mata air dibuka sehingga air meluap memenuhi bumi, sehingga segala sesuatu yang hidup mati dan tertinggal hanyalah yang ada di dalam bahtera Nuh. Bukankah itu suatu kuasa yang luar biasa? Kita juga dapat lihat di Kejadian 19 pada saat Sodom dan Gomora, bagaimana Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Pada saat Keluaran, bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi atas bangsa Israel. Bagaimana tulah yang Tuhan lakukan atas bangsa Mesir. Dan bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun sehingga tulah-tulah itu terjadi atas bangsa Mesir. Dan itu tercatat sehingga kita dapat melihat bagaimana Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mujizat yang atas bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel menyeberangin laut Taberau, bagaimana Allah memberi makan bangsa Israel selama 40 tahun dengan mana. Bahkan Allah bukan hanya mana, Allah memberikan makan burung puyuh kepada bangsa Israel. Dan yang luar biasa adalah selama 40 tahun kasut dan pakaian dari bangsa Israel itu tidak rusak. Bukankah luar biasa kuasa daripada Tuhan? Terus kita bisa lihat pada saat Raja Hizkia, waktu dia sakit, Allah memberikan satu bukti bahwa penyakitnya akan sembuh, yaitu dengan bayangan matahari mundur 10 tapak. Kalau kita bayangkan, biasanya bumi berputar dari timur ke barat, ini dibuat kebalikannya. Jadi dibuat mundur dari barat ke timur sejauh 10 tapak. Hal yang luar biasa. Pada saat zaman Elia, pada saat Nabi Elia dan Nabi Elisa, banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Khususnya di waktu Elisa, bagaimana bahkan tulang belulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Itu perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat di perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dibebaskan. Banyak sekali mujizat kuasa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan kalau kita lihat di Kisah 5 ayat 15, pada zaman rasul-rasul, bagaimana orang membawa orang-orang yang sakit di pinggir jalan, supaya pada saat Petrus melewati jalan itu, bayangannya bisa menyentuh orang-orang yang sakit itu, dan orang itu yang sakit itu bisa menjadi sembuh. Nah, itu kuasa yang luar biasa. Dengan kita merenungkan kuasa-kuasa Tuhan, kita memiliki iman. Bukankah firman Tuhan juga berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman yang kita baca, kita melihat kuasa-kuasa itu membuat kita memiliki iman, membuat kita kuat menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Saya pribadi mengalami kuasa ini adalah pada saat mama kita ajak ke Bali. Pada saat itu mama terkena serangan stroke, mungkin yang ketiga kalinya. Dan waktu kita bawa dari Singapura ke Bali itu, mama dalam kondisi dari rumah sakit langsung kita bawa ke airport. Jadi mama masih pakai sonde dengan kursi roda, kita bawa ke Bali. Dan puji Tuhan sampai di Bali, kondisi mama makin lama makin pulih. Dan yang luar biasa adalah dalam waktu 2 minggu semenjak mama ada di Bali ini, dalam waktu 2 minggu mama sudah 3 kali mencabut sondenya. Karena mungkin ada yang ganjal di hidung dan tenggorokan, tidak nyaman. Dia 3 kali mencabut, melepaskan sonde atau selang yang masuk ke dalam hidungnya untuk memberi makan. Dan untuk masang, kita harus memanggil perawat atau suster. Dan yang ketiga kalinya sampai perawatnya berkata,
kita jangan pasang dulu, karena terlalu sering takutnya nanti iritasi di tenggorokan, dan kita akan lihat kondisinya mama. Kalau dia bisa makan berarti tidak usah kita pasang sonde lagi. Dan yang luar biasa, sorenya itu sewaktu kita makan, mama bisa mau makan, dan mulai saat itu dia lepas dari sonde, dan perlahan-pelan dari yang pakai kursi roda sampai terakhir dia bisa berjalan, walaupun harus berpegangan pada kursi, tapi kesehatan dia semakin hari semakin pulih. Nah, itu kuasa yang saya secara pribadi ngalamin. Oke. Tadi yang kedua adalah Allah itu maha kuasa. Dan yang ketiga adalah Allah adalah kasih. Mungkin orang berkata Allah maha pengasih, tapi tidak. Allah itu adalah kasih. Nah, firman Tuhan yang ada adalah di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan kita percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi dikatakan Allah itu sendiri adalah kasih. Bukan hanya sifatnya pengasih, tapi dia sendiri adalah kasih. Jadi pada saat kita masih berdosa pun Allah sudah mengasihi kita. Pada saat kita belum diperdamaikan dengan Allah pun Allah sudah mengasihi kita, karena dia adalah kasih. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah setiap kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Kalau ada misalnya intimidasi di dalam hati kita, kan kita merasa, wah kayaknya saya kok nggak dikasih sama Tuhan, buang jauh-jauh intimidasi itu. Percayalah bahwa Allah itu sendiri adalah kasih, dan dia mengasihi kita tanpa syarat apapun. Apalagi setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang Allah lihat adalah Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Bukan kita lagi yang memang secara daging lemah, bisa jatuh dalam dosa. Dan kalau misalnya pun kita jatuh dalam dosa, cepat kita kembali, kita minta ampun, dan Allah akan melupakan segala dosa kita. Amin. Nah, yang saya alamin adalah proses pertobatannya saya. Saya bukan latar belakang Kristen. Saya percaya sama Tuhan, dengan Tuhan Yesus, atau menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya adalah pada tahun 2004, pada saat saya berusia sekitar 34 tahun. Sebelumnya kehidupan saya hancur. Saya seorang yang cinta uang. Saya bahkan pernah kabur, termasuk kabur ke Bali ini bersama dengan teman, ya. Terus saya pernah hidup dari judi. Jadi setiap malam saya ke tempat perjudian dan saya mencari uang atau mencari kehidupan saya dari judi, dan banyak hal-hal yang saya lakukan. Nah, waktu itu saya pernah juga diajak oleh teman untuk beribadah. Nah, saya mengerti, saya sering membaca firman Tuhan. Karena waktu SMP, SMA, saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi ada firman Tuhan yang saya baca, dan saya percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi saya berpegang pada firman-firman yang ada di Alkitab. Jadi pada saat saya di tahun 2004, saya diizinkan Tuhan mengalami sakit stroke. Dan pada waktu itu, karena rumah sakit di mana saya dirawat tidak punya mesin untuk CT scan, jadi saya harus scan ke rumah sakit lain. Nah, pada saat itu saya didorong di kursi roda oleh teman saya, dan teman saya sempat berkata, enak ya kamu ya,
kayaknya hidup jadi raja dilayanin. Nah, waktu itu saya sempat nyeletuk, saya sempat ngomong ke teman saya, kalaupun jadi raja, aku tidak mau. Kenapa? Setengah badan saya nggak ada tenaga. Siapa yang mau? Waktu saya berkata begitu, saya diingatkan, buat apa kamu mendapatkan seluruh dunia kalau kamu kehilangan atau merugikan nyawamu? Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saya merenung kembali kehidupan saya, apa yang belum pernah saya lakukan. Kayaknya segala macam pernah saya coba, pernah saya lakukan. Cuman satu yang belum, yaitu benar-benar cari Tuhan. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, waktu itu saya didoakan untuk terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan saya secara pribadi. Nah, saat itu saya menyerahkan hidup saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan saya mengalami bagaimana kehidupan saya yang amburadul dulunya, Tuhan ubahkan, pola pikir yang salah Tuhan ubahkan untuk hidup saya menjadi lebih bermakna. Itu yang saya alamin dari kasih Tuhan. Walaupun saya hancur, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Dan saya percaya Tuhan tetap mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apapun kondisinya, datang kepada tahta kasih karunia Allah. Dia adalah kasih yang selalu akan mengasihi kita, apapun kondisinya kita. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah Allah Maha Hadir. Nah, kita baca di Mazmur 139, di ayatnya ke-13 dibilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Pada saat kita ada dalam kandungan ibu, Tuhan sudah ada. Kalau kita baca keseluruhan Mazmur 139, dibilang, kemana aku akan lari, rohmu akan selalu ada, di langit ada, bahkan di dunia orang mati juga Allah ada. Jadi Allah hadir dimanapun, bukan cuman hadir saja. Setelah kita, secara roh kita diselamatkan, secara roh kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan yang terang, kerajaan Allah. Allah mengizinkan proses dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena Allah adalah sempurna, Bapa adalah sempurna dan menginginkan setiap kita menjadi sempurna seperti Dia. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi segala sesuatu, segala hal yang kita hadapin saat ini, Allah ada di sana. Dan Allah sedang memproses kita. Bukankah firman-Nya berkata bahwa tidak sehelai rambutmu akan rontok tanpa seizin Allah. Bahkan jumlah rambut kita Allah tahu. Kita sendiri mungkin tidak pernah menghitung jumlah rambut kita. Allah tahu. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita temuin, apapun yang kita hadapin, saya percaya Allah punya maksud. Sehingga itu diizinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya akan menceritakan sharing pengalaman saya. Ada dua hal yang saya alamin. Pertama adalah bagaimana Allah mengingatkan saya untuk menghormati orang tua. Nah, ini saya alamin setelah Mama ikut dengan kita 5 tahun. Dengan kondisi Mama bisa jalan, bisa makan segala. Dan Mama terkena serangan stroke lagi. Itu mungkin serangan stroke yang keempat. Setelah itu Mama sempat dirawat di rumah sakit hampir 2 minggu. Dan habis dari sana sudah tidak bisa bergerak lagi. Ada di atas tempat tidur aja. Dan kita masih merawat Mama hampir sekitar 2 tahun lagi. Nah, pada saat saya merawat Mama itu, saya sempat bertanya, Tuhan, kira-kira apa lagi yang kurang? Dari bagian Mama, kan Mama sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Sepertinya sudah selesai. Apa yang masih kurang? Sehingga Mama dengan kondisi Mama nggak bisa bergerak juga kasihan ya.
dia harus kita bolak-balik, makannya cuman dengan susu aja, pakai sonde, dan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, bahkan ekspresi muka juga nggak ada. Jadi kalau mama bisa ketawa aja kita seneng gitu, karena memang ekspresinya juga tidak ada, kita cuman diam begitu aja. Apalagi yang kurang? Saya bertanya kepada Tuhan, apalagi yang kurang? Nah, waktu itu Tuhan ingatkan bahwa saya memang merawat mama, tapi itu cuma sekedar kewajiban. Kadang-kadang saya masih bisa marah dengan kondisi, ya misalnya kalau pagi pas saya mau berangkat kerja tiba-tiba mama muntah dan saya harus ngelap, harus bersihkan lagi sehingga terlambat untuk berangkat kerja, dan itu bisa membuat emosi saya masih marah, masih bisa ngedumel lah. Tuhan ingatkan untuk kamu belum benar-benar menghormati orang tua. Nah, saat itu saya berkata, walaupun kondisi mama dia udah diam gak bisa berkata-kata, tapi saya meminta maaf. Saya minta ampun pada mama, saya minta maaf, dan Tuhan memulihkan hati saya. Ya, jadi setelah itu kondisi mama itu kelihatan tenang, kita pikir wah kayaknya sudah waktunya. Ternyata Tuhan masih kasih waktu 2 bulan. Saya ingat 2 bulan karena waktu saya minta maaf kepada mama itu November 2020 dan mama terakhir dipanggil Tuhan di Januari 2021. Jadi setelah saya minta maaf seminggu, kondisi mama itu tenang, tidur terus. Jadi saya sempat telepon ke saudara-saudara, wah kayak ini ceritakan kondisi mama. Tapi ternyata Tuhan masih kasih waktu 2 bulan sampai mama terakhir dipanggil oleh Tuhan. Nah, itu pengalaman pertama, bagaimana saya melihat Allah hadir, Allah memproses kehidupan saya, memproses hati saya. Dan yang kedua adalah pada saat saya diizinkan perusahaan yang saya miliki itu bangkrut. Saya tahun 2012 sampai 2016 itu saya memiliki usaha sendiri, ya. Karena mulainya dari modal yang nggak ada modal, jadi mau nggak mau saya harus pinjam juga dengan KTA yang bunganya tinggi, kredit tanpa agunan. Jadi yang terjadi adalah hasil daripada usaha saya tidak bisa menutupi biaya. Jadi saya harus gali lubang, tutup lubang, dan makin lama makin gede. Sampai 2015 rumah yang di Medan harus saya jual dan hasilnya saya masukkan ke dalam usaha dan juga blast hilang. Di 2016 saya give up. Saya ya namanya usaha, bagaimana juga saya berusaha untuk usaha itu tetap ada, ya. Sampai di 2016 benar-benar sudah nggak ada apa-apa lagi. Hutang di luar banyak, saya mau nggak mau harus menyerahkan. Nah, waktu itu saya cuma diingatin Tuhan begini, bukankah kamu mengatakan bahwa usahamu adalah milik Tuhan, milik saya, jadi kalau saya mau ambil kamu mau bilang apa? Jadi waktu itu saya bilang, ya udah Tuhan, saya menyerahkan semuanya, apa yang menurutmu terbaik terjadi, terjadilah. Jadi singkat cerita, usaha saya diambil alih oleh bos saya yang saat ini. Dan saya bekerja dengan bos saya dengan kondisi minus, dengan kondisi bahwa saya punya hutang yang begitu banyak. Dan saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan memulihkan segalanya, memulihkan ekonomi, memulihkan usaha yang Tuhan percayakan sehingga saya ada hari ini. Oke, jadi 4 hal tersebut, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah adalah kasih, Allah Maha Hadir. Allah yang begitu luar biasa itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian, itu ada di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Allah? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita sudah bukan milik kita sendiri. Tubuh kita, hidup kita sudah bukan milik kita sendiri, tapi sudah menjadi milik daripada Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Dan sekarang Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan dia akan mengekspresikan dirinya melalui kehidupan kita. Sehingga kita menjadi saluran kasih dan
kuasanya Tuhan. Dengan menyadari, dengan mengenal akan Allah kita akan menjadi kuat. Bukan hanya kuat, kita akan menjadi dampak. Kita bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita, pengenalan dengan Allah kita kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Allah. Sehingga mereka akan melihat bagaimana Allah itu luar biasa. Allah yang kita sembah itu Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang adalah kasih, dan bahkan Allah yang hadir, yang peduli akan seluruh kehidupan kita. Peduli setiap pribadi lepas pribadi. Bukankah di dunia ini tidak ada manusia yang sama persis? Walaupun kembar, tidak akan ada yang kembar yang persis sama. Pasti ada yang berbeda. Baik itu sidik jarinya, baik itu retina matanya, pasti berbeda. Nah, itulah keluar biasaan Allah yang mengasihi kita secara detail. Secara detail, pribadi lepas pribadi. Dan yang luar biasa satu lagi yaitu adalah bukan hanya dia ada di dalam kita, tapi kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Jadi, apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan, Tuhan Yesus percayakan, bahkan dia percaya bahwa kita bisa melakukan lebih daripada apa yang dia kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang besar supaya apa? Kita memberi dampak, supaya kita menghadirkan kerajaan Allah melalui kehidupan kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bukankah kita Abba Love Bali ini, Tuhan percayakan ada berapa misi yang Tuhan percayakan pada kita? Kita ada Sanggar di Karangasem, kita ada Banjar Tenten, orang-orang asli Bali yang Tuhan izinkan untuk kita layani, dan kita juga ada Tunas Bangsa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan melalui misi, melalui hal-hal yang Tuhan percayakan pada kita. Kita bisa memberi waktu kita, diri kita, dana, apapun supaya kita bisa menjadi dampak, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.